warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Lia dan teman-teman karena telah diperkenankan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa dalam Membeli Smartphone. Anggota kelompok 1 adalah saya sendiri, Ifya Maria. Selanjutnya ada Muhammad Nadil Fakrian, Sally Martavia, Monika Sunarno, Muhammad Inam Hikami, Marcella Verda Subianto, dan Zafira Audi Mastura. Pokok bahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kedua, ada tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai smartphone, keputusan pembelian, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian smartphone, dan analisis faktor. Yang ketiga, ada metode penelitian berisi sumber data, populasi dan sampel penelitian, kuesioner, hasil kuesioner, dan teknik analisis data. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan yang berisi uji Kaiser-Meyer-Olkin, identifikasi struktur, penentuan jumlah faktor, dan analisis faktor. Dan yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Lembaga riset digital marketing Air Marketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dari total 272,1 juta penduduk, pengguna internet mencapai 175,4 juta jiwa. Menariknya, jumlah smartphone yang terkoneksi mencapai 338,2 juta unit, hampir 2 kali lipat jumlah pengguna internet. Dibanding periode Januari 2019, pada Januari 2020, jumlah pengguna internet meningkat 17%, bertambah 25 juta jiwa dari tahun lalu. Smartphone yang terkoneksi juga bertambah 15 juta unit atau 4,6%. Adapun jumlah pengguna sosial media bertambah 12 juta jiwa atau naik 8,1%. Saat ini, kemunculan smartphone memberikan beberapa fitur ataupun aplikasi yang lebih beragam dan menarik, membuat masyarakat terkadang bingung harus memilih salah satu dari smartphone tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya. Target populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa di seluruh Indonesia. Sehingga dengan analisis faktor, penelitian ini dapat memberikan kesimpulan pengelompokan variabel faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih smartphone di Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih smartphone di Indonesia? Dan yang kedua, faktor apa saja yang dapat menjelaskan variabilitas tertinggi terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih smartphone di Indonesia? Tujuan penelitiannya yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam membeli smartphone di Indonesia. Yang kedua, menentukan faktor apa saja yang dapat menjelaskan variabilitas tertinggi terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih smartphone di Indonesia. Manfaat penelitian sendiri bagi penulis atau peneliti adalah yang pertama, menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan analisis faktor. Yang kedua, menambah pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih smartphone. Untuk pihak lain, manfaatnya adalah dapat menjadi referensi secara akademik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjelaskan variabilitas tertinggi terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih smartphone di Indonesia. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh Nadil. Oke, lanjut ke tinjauan pustaka, yaitu bab 2. Di sini akan membahas tentang pengertian smartphone. Menurut Williams dan Sawyer tahun 2011, smartphone adalah telepon seluler dengan mikroprosesor, memori, layar, dan modem bawaan. Smartphone merupakan ponsel multimedia yang menggabungkan fungsionalitas PC dan headset sehingga menghasilkan gadget yang mewah, di mana terdapat pesan teks, kamera, pemutar musik, video game, akses email, televisi digital, search engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS, jasa telepon internet, dan bahkan terdapat telepon yang juga berfungsi sebagai kartu kredit. Yang kedua akan membahas tentang keputusan pembelian. Menurut Morrison tahun 2010, mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah tahap selanjutnya setelah ada niat atau keinginan pembeli. Keputusan pembelian akan terjadi apabila keinginan beli atau minat beli sudah terkumpul. Menurut Angel et al. Tahun 1994, menyatakan terdapat 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yaitu yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan merupakan persepsi perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk mengubah dan mengaktifkan proses keputusan. Yang kedua ada pencarian informasi. Pencarian informasi di sini didefinisikan sebagai aktivasi termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan atau pemrolehan informasi dari lingkungan. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan proses di mana suatu alternatif pilihan dievaluasi dan pilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat ada pembelian. Pada tahap ini, konsumen harus mengambil 3 keputusan, yaitu kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membayarnya.
Yang kelima adalah hasil, di mana setelah pembelian dilakukan, konsumen akan mengevaluasi hasil pembeliannya. Setelah itu akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelian smartphone di makalah kami. Yang pertama ada merek, yang kedua ada harga, yang ketiga ada kualitas kamera, yang keempat ada RAM dan ruang penyimpanan, yang kelima ada prosesor, yang keenam ada baterai, yang ketujuh ada fitur, yang kedelapan ada desain, dan yang terakhir yang kesembilan ada promosi. Dan selanjutnya akan membahas tentang analisis faktor. Dalam analisis faktor, variabel-variabel dikelompokkan berdasarkan korelasinya, yaitu variabel yang mempunyai korelasi tinggi akan berada dalam kelompok tertentu, membentuk suatu faktor, dan variabel-variabel yang mempunyai korelasi rendah akan membentuk faktor lain. Langkah pertama yang harus diambil oleh peneliti adalah menganalisis apakah data yang ada cukup memenuhi syarat di dalam analisis faktor. Metode Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO paling banyak digunakan untuk melihat syarat kecukupan data untuk analisis faktor. Adapun formulanya untuk menghitung KMO adalah sebagai berikut. KMO sama dengan sigma-sigma RIJ pangkat 2 dengan indeks I sama dengan J per sigma-sigma RIJ pangkat 2 ditambah sigma-sigma AIJ pangkat 2. Dengan diketahui, R dengan indeks I dan J merupakan koefisien korelasi, dan A dengan indeks I dan J adalah koefisien korelasi parsialnya. Jika nilai KMO-nya kurang dari 0,5, maka tidak diterima. Setelah terpenuhi syarat kecukupan data, maka akan dilakukan langkah selanjutnya dalam analisis faktor adalah mencari faktor atau ekstraksi faktornya. Dalam analisis faktor, ekstraksi faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara indikator yang diobservasi. Ada beberapa yang mampu, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengekstraksi faktor tersebut, yaitu yang pertama ada principal component analysis, yang kedua ada principal axis factoring, yang ketiga ada unweighted p-square, yang keempat ada generalized p-square, yang terakhir ada maximum likelihood. Metode ekstraksi faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komponen utama. Kemudian akan dilanjutkan dengan penentuan jumlah faktor sebetulnya bisa diperoleh dari faktor sebanyak variabel yang ada. Namun, tujuan dari melakukan analisis faktor adalah mencari variabel baru yang disebut faktor yang sama tidak berkorelasi, bebas satu sama lain, lebih sedikit jumlahnya dari variabel asli, akan tetapi dapat menyerap dan merangkai sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli. Lanjut ke bab 3. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Bab metode penelitian ini berisikan yang pertama data yang kami gunakan, yaitu hasil data primer yang kami peroleh dari survei kuesioner dengan menyebar kuesioner melalui Google Form. Dengan populasi yang kami ambil yaitu populasi mahasiswa seluruh Indonesia, yang kemudian kami ambil sampel sejumlah 60 responden mahasiswa. Untuk kuesionernya, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, meliputi yang pertama, nama, kedua usia, 3 jenis kelamin, dan dengan keterangan skala 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Untuk variabel yang kami gunakan, yaitu X1 sampai X9, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian smartphone. Dengan diperoleh hasil kuesioner sebagai berikut. Lalu, untuk proses analisis data, kami menggunakan SPSS dengan step-step, yaitu membuka file data, menghitung matriks KMO, kemudian proses ekstraksi atau factoring menggunakan prinsip komponen analisis atau PCA, menentukan jumlah faktor yang paling berpengaruh dengan melihat nilai agent value, yaitu lebih dari 1, dan kemudian merotasi faktor untuk memperjelas posisi suatu variabel dengan menggunakan metode Varimax, yang terakhir menginterpretasikan dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, Kaiser-Meyer-Olkin, di mana kecukupan sampel dapat diuji dengan Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO dengan hasil antara rentang nilai 0 sampai 1. KMO dikatakan sesuai untuk dianalisis faktor apabila nilai KMO lebih dari 0,5. Dari hasil SPSS didapatkan
nilai KMO dan Bartlett test adalah 0,572 dengan signifikansi 0,0. Nilai KMO dan Bartlett test sudah memenuhi kedua asumsi, yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel dan kecukupan sampel dengan nilai KMO lebih dari 0,5. Oleh karena itu, variabel dan sampel yang ada sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Asumsi selanjutnya adalah kelayakan variabel yang dapat dilihat dari Measure of Sampling Adequacy atau MSA dengan rentang nilai 0 sampai 1. Apabila MSA kurang dari 0,5, maka hubungan antar variabel lainnya tidak kuat, sehingga variabel tersebut tidak dapat dianalisis dengan analisis faktor. Berikut adalah output dari SPSS, di mana variabel X1 memiliki angka MSA sebesar 0,566, variabel X2 memiliki angka MSA sebesar 0,460, variabel X3 memiliki angka MSA sebesar 0,508, variabel X4 memiliki angka MSA sebesar 0,537, variabel X5 memiliki angka MSA sebesar 0,604, variabel X6 memiliki angka sebesar 0,59, variabel X7 memiliki angka MSA sebesar 0,652, variabel X8 memiliki angka MSA sebesar 0,511, variabel X9 memiliki angka MSA sebesar 0,679. Dengan kriteria angka MSA, terlihat bahwa X2, yaitu pembelian smartphone berdasarkan keterjangkauan harga, memiliki angka MSA kurang dari 0,5, sehingga variabel dikeluarkan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian ulang tanpa variabel X2. Dari hasil uji kelayakan variabel 2, terlihat bahwa variabel X8, yaitu pembelian smartphone, berdasarkan keunikan desain memiliki angka MSA kurang dari 0,5. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian ulang kembali tanpa memasukkan X8. Dalam pengujian kelayakan variabel 3, setelah melakukan pengujian ulang tanpa variabel X2 dan X8, hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel memiliki angka MSA lebih dari 0,5, sehingga tidak ada variabel yang dikeluarkan. Kemudian dilakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan variabel X2 dan X8, diperoleh hasil KMO dan Bartlett test sebagai berikut, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa angka KMO dan Bartlett test sebesar 0,652 dengan signifikansi 0,0 sudah memenuhi kedua asumsi, yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel dan kecukupan sampel dengan nilai KMO lebih dari 0,5, sehingga variabel dan sampel yang ada sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu identifikasi struktur. Dari hasil output SPSS didapatkan tabel commonality sebagai berikut. Pada variabel X1 diperoleh nilai commonality sebesar 0,437, yang artinya 43,7% varians dari variabel X1 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Pada X3 diperoleh nilai commonality sebesar 0,491, yang artinya 49,1% varians dari variabel X3 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Pada variabel X4 diperoleh nilai commonality sebesar 0,603, artinya sekitar 60,3% varians dari variabel X4 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Sedangkan pada X5 dapatkan nilai commonality sebesar 0,676, X6 0,724, X7 0,548, dan X9 0,377. Semakin besar nilai commonality sebuah variabel menandakan semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Selanjutnya yaitu penentuan jumlah faktor. Pada hasil pengujian untuk menentukan jumlah faktor dengan menggunakan SPSS, apabila ketujuh variabel tersebut diringkas menjadi satu faktor, maka varians yang dapat dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah 37,48%. Jika ketujuh variabel diekstrak menjadi dua faktor, maka varians faktor pertama sebesar 37,48% dan varians faktor kedua sebesar 17,595%. Ditotalkan, maka kedua faktor tersebut bisa menjelaskan 55,074% dari variabilitas ketujuh variabel asli tersebut. Dalam output tersebut juga faktor yang terbentuk hanya ada dua variabel karena nilai eigenvalue di atas 1. Hal ini dapat dijelaskan dalam script plot. Nah, untuk script plotnya sendiri adalah seperti ini. Pada plot tersebut, dari komponen 1 ke komponen 2, arah garisnya menurut cukup tajam.
Kemudian dari komponen 2 ke 3, arah garisnya masih menurun. Demikian pula dari komponen 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 7, arah garisnya tetap menurun namun dengan kemiringan yang lebih kecil. Selain itu dapat diperhatikan angka eigenvalue pada komponen ketiga sudah di bawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 2 faktor yang paling optimal untuk melingkas ke 7 variabel tersebut. Analisis faktor. Pada komponen matriks ditunjukkan bahwa distribusi ke 7 variabel tersebut ada 2 faktor yang terbentuk. Penentuan suatu variabel akan masuk dalam faktor yang mana didasarkan pada nilai korelasinya. Karena nilai korelasi dari beberapa variabel yang memiliki nilai sama besar, sehingga untuk membuat jelas variabel akan dimasukkan pada faktor 1 atau faktor 2, maka perlu dilakukan operasi. Berdasarkan hasil SPSS diperoleh pada variabel X1, korelasi terbesar terjadi antara variabel X1 dengan faktor 2, yaitu 0,661. Maka variabel X1 dimasukkan sebagai komponen faktor 2. Pada variabel X3, korelasi terbesar terjadi antara variabel X3 dengan faktor 2, yaitu 0,701. Maka variabel X3 dimasukkan sebagai komponen faktor 2. Pada variabel X4, korelasi terbesar terjadi antara variabel X4 dengan faktor 2, yaitu 0,595. Maka variabel X4 dimasukkan sebagai komponen faktor 2. Pada variabel X5, korelasi terbesar terjadi antara variabel X5 dengan faktor 1, yaitu 0,797. Maka variabel X5 dimasukkan sebagai komponen faktor 1. Pada variabel X6, korelasi terbesar terjadi antara variabel X6 dengan faktor 1, yaitu 0,850. Maka variabel X6 dimasukkan sebagai komponen faktor 1. Pada variabel X7, korelasi terbesar terjadi antara variabel X7 dengan faktor 1, yaitu 0,730. Maka variabel X7 dimasukkan sebagai komponen faktor 1. Pada variabel X9, korelasi terbesar terjadi antara variabel X9 dengan faktor 2, yaitu 0,578. Maka variabel X9 dimasukkan sebagai komponen faktor 2. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, dari 9 variabel yang diteliti, ada 2 variabel yang tidak layak untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu variabel X2 atau keterjangkauan harga, dan variabel X8 atau keunikan desain. Sehingga variabel X2 dan X8 tidak diikutkan dalam analisis faktor selanjutnya. Yang kedua adalah, dari 7 variabel yang diteliti lebih lanjut, dengan proses faktoring bisa direduksi menjadi hanya 2 faktor, yaitu faktor 1 dan faktor 2. Faktor 1 terdiri atas variabel X5 atau komponen prosesor, X6 atau daya tahan baterai, dan X7 atau keberadaan fitur. Sedangkan untuk faktor 2 terdiri atas variabel X1, yaitu merek yang terkenal, X3 atau kualitas kamera, X4 atau besaran dan ruang penyimpanan, dan X9 atau rekomendasi teman. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah, yang pertama, data yang digunakan dalam melakukan analisis faktor baiknya menggunakan data yang lebih aktual dan up-to-date, sehingga interpretasi yang diberikan lebih relevan. Baiknya data sebaiknya berjumlah minimal 5 kali banyak variabel, dan lebih baik lagi jika jumlahnya besar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.